Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Di kelas 9 ini, kalian akan belajar matematika bersama saya, Ustadzah Aldiah. Oke, betul sekali. Yang masih ingat dengan Ustadzah ya, dulu pernah diajar di kelas 7. Di kelas 9 nanti kalian akan bertemu dengan Ustadzah Aldiah lagi. Nah, sebelum pembelajaran ada yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu berdoa dulu, minimal membaca basmalah. Kemudian siapkan binder dan alat tulis. Untuk apa? Untuk mencatat, karena ilmu itu harus dicatat agar tidak hilang. Oke, selanjutnya apa saja sih yang akan kita pelajari di hari ini? Yang pertama yaitu bilangan berpangkat, kemudian mencari nilai suatu akar. Yang ketiga menyederhanakan suatu bentuk akar. Yang keempat operasi bentuk akar. Nah, untuk apa ya kita mempelajari itu semua? Nah, itu nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ketika kalian ingin jadi arsitek itu bisa untuk menghitung jumlah upin yang dibutuhkan, jumlah bata, jumlah genting, atau bahan bangunan yang lainnya. Bisa juga ketika kalian nanti menjadi teknisi. Nah, itu nanti kan juga ada menghitung berapa beratnya, berapa kandungannya. Nah, itu yang digunakan itu aplikasi akar pangkat. Begitu juga ketika kalian ingin menjadi ilmuwan yang menghitung kecepatan cahaya, terus kayak meteornya itu kecepatannya berapa, itu kan berkilo-kilo, itu kecepatannya kan tinggi, dan jadi tidak mungkin kalian menuliskan contohnya itu kecepatannya 5 miliar gimana. Nah, itu nanti dipersingkat jadi 5 dikali 10 pangkat berapa, jadi biar tidak terlalu panjang nulisnya gitu. Jadi untuk mempermudah. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus ini yang pertama yang akan kalian pelajari adalah bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan yang memiliki angka-angka perkalian yang sama. Nah, di sini ada tulisan AN, artinya adalah A dipangkatkan N. Misalkan 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3, 3-nya itu jejer loro, basa Jawane ngono ya. Jejer 2. Terus 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5, sebanyak 3 kali. Jadi bukan 5 kali 3. Nah, ini biasanya ada yang kurang teliti tuh. Oke, di sini selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Jadi di sini syaratnya A dan B itu bilangan bulat selain 0, dan M dan N-nya itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu seperti berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, betul sekali. Jadi ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif. Kalau yang negatif itu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, di sini sifat-sifatnya bisa kalian catat ya. Nanti akan berguna ketika kalian melakukan operasinya. Ini rumus-rumusnya saja. Selanjutnya di sini ada bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Nah, ini bilangannya pangkatnya bulat negatif. Lawannya yang tadi, kalau tadi positif, kalau yang ini negatif. Nah, kalau yang pangkatnya 0 itu nanti semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi kayak 1 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 0 ya 1, 5 pangkat 0 ya 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1.
Oke, terus di sini yang berpangkat bulat negatif, contohnya ada 2 pangkat negatif 3. Nah, jadi biar pangkatnya negatifnya hilang, dia itu ditaruh di bawah. Jadi 1/2 pangkat 3. Begitupun kebalikannya. Di sini kalau di sini ada 1/25, nah dijadikan pangkat kan 1/5 pangkat 2. Kalau dijadikan pangkat negatif jadinya 5 pangkat negatif 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua mencari nilai suatu akar. Nah, kalau yang ini itu harus kalian ingat. Jadi kayak akar 1 berapa, akar 4 berapa, akar 16, akar 25 itu hasilnya berapa, sampai akar 81. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi nggak usah dihitung lagi. Karena apa? Nanti ini yang akan dibuat untuk menyederhanakan bentuk akar. Jadi itu tadi harus dihafalkan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan suatu bentuk akar? Yang pertama, nyatakan bilangan dalam perkalian faktor prima. Gimana itu? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian hasilnya menjadi pangkat bilangan prima di luar akar. Di luar akar dan sisanya pangkat bilangan prima di dalam akar. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Nah, di sini contohnya ada 784. Akarnya berapa ya? Nah, di sisi sebelah kanan kalian lihat di situ 784. Nah, buat pohon faktornya dulu, bagi 2, berapa bagi 2 bagi 2. Akhirnya ketemu 784 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Nah, itu baru dimasukkan ke dalam akar. Kemudian turun. Nah, yang awalnya 2 pangkat 4, kenapa kok jadi 2 pangkat 2? Tahu? Oke, jadi kalau tulisannya akar saja itu namanya akar 2. Jadi di situ 4 dibagi 2 berapa? 2. Makanya hasilnya 2 pangkat 2 lah. Sekarang yang satunya 7 pangkat 2. Kok bisa jadi 7 pangkat 1? Itu dari 2 dibagi 2, jadinya 1. Terus turun ke bawah, 2 pangkat 2 4. 4 dikali 7 28. Nah, ini ada contoh lain, bisa dilihat ya. Untuk contoh lainnya, nah kita simak. Ini ada akar 320. Oke, yang pertama dicari apa? Ayo tadi pohon faktor. Oke, nah ini untuk pohon faktornya. Kalau sudah ketemu pohon faktor, dijadikan perkalian faktorisasi primanya. Jadi 320 itu 2 pangkat 6 dikali 5. Dapat dari mana? Nah, itu hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 5-nya ada 1. Nah, itu dari situ ya. Kemudian baru dimasukkan ke akar. Nah, di situ akar 320 sama dengan akar 2 pangkat 6 dikali 5. Nah, 2 pangkat 6 keluar dari akar, jadi 2 pangkat 3. Dapat dari mana? 6-nya dibagi 2, betul sekali. Nah, 5 di sini pangkat 1. 1 bagi 2 kan hasilnya pecahan. Nah, jadi dia tetap di dalam akar. Seperti itu. Ya, jadi yang keluar dari akar itu yang bisa saja, tidak semuanya. Kemudian yang 2 pangkat 3 berapa? Artinya 2 dikali 2 dikali 2, jadi ke 8. Akar 5. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada akar 216. Nah, yang pertama dicari apa? Pohon faktor. Betul sekali.
Nah, untuk pohon faktornya 216 ini, faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian dimasukkan akar, betul. Setelah dimasukkan akar, kita lihat 3 dibagi 2 berapa? 3 bagi 2, 1 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 1. Nah, di dalam akar masih sisa 3 bagi 2 kan sisa 1 ya, berarti yang sisa 1 masih di dalam akar. Sama 3 pangkat 3 juga gitu kan, bisa keluar bisa dibagi 2 tapi sisa 1 ya, sisanya ditaruh di dalam. Nah, kemudian yang di luar itu kan 2 dikali 3 berapa hasilnya? 6. Terus yang di dalam juga dikalikan juga, hasilnya 6. Jadi luar dikali luar, dalam dikali dalam. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan lagi. Selanjutnya yang keempat, ada operasi bentuk akar. Nah, operasi bentuk akar yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Sebelum itu kita perhatikan dulu ya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar di bawah ini. Nah, ini di kelas 7 dan 8 sudah dipelajari ya. Semoga masih ingat gimana cara ngerjakannya. Di situ ada 5P ditambah 4Hi dikurangi 2P dikurangi 2Hi. Lihat, ada koefisien dan variabel. Cari variabelnya yang sama, betul. Variabel itu yang mana toh? Yang huruf. Oke, good. Jadi di situ ada huruf P, jadi berarti 5P pasangannya dikurangi 2P. Ditambah 4Hi dikurangi 2Hi. Jadi tanda di depannya mengikuti ya, mengikuti angka selanjutnya. Kemudian yang 5 sama 2 dikurangi berapa? 3P. Terus yang 4 sama 2 dikurangi, hasilnya berapa? 2Hi. Oke, good. Selanjutnya kita lihat ini. Nah, konsep tadi itu juga digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah lihat yang di dalam akar. Yang di dalam akar angkanya harus sama. Itu yang bisa dioperasikan. Jadi lihat di situ yang akarnya sama siapa? Akar 2 sama akar 2, yang akar 3 ya sama akar 3. Jadi yang 3 akar 2 pasangannya negatif 2 akar 2. Terus yang positif 5 akar 3 pasangannya negatif 7 akar 3. Dioperasikan ya, 3 dikurangi 2 kan 1. 1 tidak perlu ditulis, sama kayak aljabar kan juga gitu. 1 tidak perlu ditulis, langsung akar 2 ditambah 5 dikurangi 7 berapa? Negatif 2. Terus akar 3-nya tetap. Kok bisa negatif? Karena positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi beda min. Nah, selanjutnya adalah perkalian. Perkalian di sini ada contohnya akar 2 dikali akar 3. Berapa hasilnya? Akar 6. Nah, akar 6 bisa dikeluarkan dari akar? Tidak, jadi tetap akar 6. Sekarang contoh selanjutnya ada akar 2 dikali akar 6, yaitu akar 12. Nah, 12 itu berapa kali berapa? Bisa 2 kali 6, bisa. Tapi untuk menyederhanakannya, salah satunya harus bisa keluar dari akar. Contohnya di sini 4 kali 3. Nah, yang bisa keluar dari akar yang mana? 4, betul. Keluar dari akar jadi 2. Yang masih di dalam adalah 3 karena akar 3 itu tidak ada ya. Selanjutnya di sini ada 4 akar 2 dikali 2 akar 3. Nah, gimana caranya? Caranya yang luar kali luar, yang dalam kali dalam. Jadi 4 dikali 2 8.
Yang 2 sama 3 yang di dalam akar hasilnya 6 gitu ya. Jadi harus sama posisinya. Kalau yang perkalian ini di dalam, yang di luar sama di luar. Gitu. Terus selanjutnya yang 3 akar 2 dikali 4 akar 6 sama dengan berapa? 12 akar 12. Nah, akar 12 tadi ya sama ya. Cara menyederhanakannya, jadi akar 12 kan 4 kali 3. Nah, yang bisa keluar dari akar 4-nya jadi 2. Kemudian dikalikan sama 12. Jadi hasilnya 24 akar 3. Nah, sekarang yang pembagian. Di sini ada akar 100 dibagi akar 25. Nah, ini bisa dikerjakan akarnya dulu, bisa dikerjakan pembagiannya dulu. Tergantung akarnya bisa nggak. Kalau nggak bisa ya yang dalam dengan dalam dibagi dulu. Contohnya yang atas ini akar 100 dibagi akar 25 kan bisa sama-sama bisa di akar, yaitu 10 bagi 5 hasilnya 2. Kalau yang dibagi dulu, contohnya akar 100 dibagi 25 hasilnya akar 4, hasilnya juga sama 2 juga. Jadi sama saja, boleh diakar dulu, boleh dibagi dulu, lihat kondisinya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 4 akar 20 dibagi 2 akar 4. Sama kayak perkalian tadi. Di dalam sama yang di dalam, yang luar sama yang di luar. Yang di luar ada 4 sama 2, jadi 4 dibagi 2, yang di dalam akar 20 dibagi 4. Nah, hasilnya turun 4 bagi 2, 2, 20 bagi 4, 5. Oke. Itu untuk yang pembagian. Yang terakhir di sini ada operasi campuran. Operasi campuran ada ditambah, kali, bagi, dikurangi. Tapi di sini Ustazah kasih contoh yang ditambah dan dikali. Jadi di sini Ustazah menekankan yang harus dikerjakan dulu adalah yang mana? Kalau ada ditambah, kali, bagi, kurang. Oke, betul sekali. Yang dikali sama dibagi, baru ditambahkan. Jadi kuncinya di situ. Kalau untuk cara ngerjakan sama kayak yang di depan tadi. Kalau yang dikali adalah luar kali luar, dalam kali dalam. Kalau yang ditambah atau dikurangi, syaratnya di dalam akar harus angka yang sama. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa diamati semua contoh-contohnya. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Kalau sudah dimengerti, langsung dikerjakan tugas dari Ustazah yang ada di grup. Terima kasih, Ustazah akhiri. Apabila ada salah, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.